Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas salah satu hewan paling ikonik di savana Afrika, si leher panjang yang anggun, jerapah. Tapi kita bukan mau bahas panjang lehernya, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, yaitu kebiasaan tidurnya. Kalian tahu nggak sih, kalau jerapah itu hewan yang hampir nggak pernah tidur. Kedengarannya mustahil ya, tapi ini fakta. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap rahasia si kaki panjang yang lupa tidur ini. Bayangin deh, kita manusia butuh tidur sekitar 7-8 jam sehari biar bisa berfungsi normal. Kalau kurang tidur, besoknya pasti ngantuk, nggak fokus, dan bawaannya pengen rebahan terus. Nah, jerapah dengan tubuh raksasanya ternyata cuma butuh tidur total kurang dari 2 jam dalam sehari. Bahkan, seringkali total tidurnya hanya sekitar 30 menit saja. Kok bisa? Apa mereka nggak ngantuk? Apa rahasianya? Inilah yang membuat jerapah jadi salah satu mamalia dengan kebutuhan tidur paling sedikit di dunia. Kalian pasti penasaran, gimana cara jerapah tidur sesingkat itu? Jawabannya ada pada konsep yang disebut tidur mikro atau microsleep. Jadi, jerapah nggak tidur panjang seperti kita. Mereka tidur dalam sesi-sesi super singkat yang masing-masing sesinya cuma berlangsung beberapa menit, bahkan kadang cuma beberapa detik. Mereka bisa tiba-tiba tertidur sejenak, lalu bangun lagi, lalu tidur lagi. Pola tidur yang terputus-putus ini memungkinkan mereka untuk tetap waspada hampir 24 jam penuh. Jadi, kalau kamu lihat jerapah lagi diam, bisa jadi dia lagi curi-curi waktu buat tidur sejenak. Sekarang, coba bayangin gimana posisi tidur jerapah. Apa mereka rebahan nyaman di atas tanah? Jawabannya, jarang banget. Sebagian besar waktu tidurnya dihabiskan sambil berdiri. Iya, sambil berdiri. Mereka akan sedikit menekuk lututnya. Lehernya tetap tegak. Dan matanya terkadang setengah terpejam. Posisi ini bikin mereka kelihatan seperti lagi istirahat biasa, padahal sebenarnya mereka lagi tidur. Ini adalah mekanisme pertahanan yang luar biasa. Dengan tidur sambil berdiri, jika ada bahaya mendekat, mereka bisa langsung lari tanpa buang waktu untuk bangun dan berdiri dulu. Tapi, ada kalanya jerapah juga tidur sambil rebahan, meskipun ini sangat langka dan berisiko. Biasanya, ini dilakukan oleh jerapah yang masih muda atau jerapah dewasa yang merasa lingkungannya super aman. Kalaupun rebahan, posisinya unik banget. Mereka akan melipat kakinya di bawah tubuh dan leher panjangnya akan ditekuk ke belakang dengan kepala bersandar di bagian punggung atau pahanya. Posisi ini bikin mereka kelihatan seperti pretzel raksasa yang lagi istirahat. Tapi, tidur dalam posisi ini membuat mereka sangat rentan. Butuh waktu beberapa detik yang berharga untuk bisa berdiri dari posisi rebahan. Dan dalam dunia liar, beberapa detik itu bisa menentukan hidup atau mati. Lalu, kenapa sih evolusi membentuk jerapah jadi hewan yang insomnia? Alasan utamanya adalah untuk bertahan hidup dari predator. Di padang savana yang terbuka, jerapah adalah mangsa empuk bagi singa, hina, dan macan tutul. Dengan tubuhnya yang besar, mereka memang sulit ditaklukkan. Tapi saat tidur, mereka jadi sasaran yang sangat mudah. Jadi, untuk meminimalkan risiko, jerapah berevolusi untuk mengurangi waktu tidurnya seminimal mungkin. Semakin sedikit waktu tidur, semakin banyak waktu untuk waspada. Ini adalah strategi bertahan hidup yang ekstrem, tapi sangat efektif. Kewaspadaan ini nggak cuma dilakukan sendiri. Jerapah adalah hewan sosial
yang hidup dalam kelompok. Biasanya, saat beberapa jerapah tidur, akan ada anggota lain yang bertugas jaga. Mereka akan saling bergantian, memastikan selalu ada penjaga yang matanya awas mengamati sekitar. Jadi, meskipun mereka tidur singkat, mereka punya sistem keamanan kolektif yang canggih. Solidaritas kelompok ini jadi kunci kelangsungan hidup mereka di alam liar yang keras. Ngomong-ngomong soal leher panjang, pernah kepikiran nggak gimana caranya darah bisa sampai ke otak jerapah yang letaknya begitu tinggi? Dan gimana caranya mereka nggak pusing atau pingsan setiap kali menunduk untuk minum? Ini adalah keajaiban rekayasa biologis. Jantung jerapah itu super kuat. Beratnya bisa sampai 11 kg dan panjangnya sekitar 60 cm. Jantung raksasa ini mampu memompa darah dengan tekanan yang sangat tinggi untuk mencapai otak. Selain itu, jerapah punya sistem katup khusus di pembuluh darah lehernya. Katup ini berfungsi seperti bendungan yang mengatur aliran darah. Saat jerapah mengangkat kepalanya, katup terbuka lebar agar darah lancar ke otak. Tapi saat menunduk, katup-katup ini akan menutup sebagian untuk mencegah darah mengalir deras ke otak dan menyebabkan tekanan darah melonjak tiba-tiba. Mereka juga punya jaringan pembuluh darah kapiler yang rumit di dasar otak, yang disebut riti miraboli, yang berfungsi sebagai penstabil tekanan. Sistem ini begitu canggih, seolah-olah ada insinyur hebat yang merancangnya. Dari keunikan jerapah, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, tentang adaptasi. Jerapah menunjukkan betapa luar biasanya makhluk hidup bisa beradaptasi dengan lingkungannya demi bertahan hidup. Pola tidur singkat mereka adalah bukti nyata dari proses evolusi yang panjang dan cerdas. Mereka mengorbankan kenyamanan tidur demi keselamatan. Kedua, kita bisa merenungkan kebesaran Sang Pencipta. Bagaimana mungkin sebuah sistem sirkulasi darah yang begitu kompleks bisa ada secara kebetulan? Bagaimana seekor hewan bisa bertahan hidup dengan tidur yang begitu minim? Semua detail, mulai dari jantung super, katup pembuluh darah, hingga perilaku sosialnya, menunjukkan adanya sebuah desain yang sempurna dan penuh hikmah. Setiap makhluk diciptakan dengan ciri khas dan tujuannya masing-masing. Dan jerapah adalah salah satu contoh paling menakjubkan. Jadi, lain kali kalau kamu melihat jerapah, entah itu di kebun binatang atau di film dokumenter, ingatlah bahwa di balik penampilannya yang tenang dan anggun, ada sebuah mesin biologis super canggih yang hampir tidak pernah berhenti bekerja. Mereka adalah simbol ketahanan, adaptasi, dan keajaiban desain alam. Si kaki panjang yang seolah lupa cara tidur ini mengajarkan kita bahwa selalu ada hal luar biasa di balik setiap ciptaan. Gimana? Menarik banget kan fakta tentang jerapah ini? Semoga video ini nambah wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Kalau kalian punya ide topik lain yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.